Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita, Kosmos Kekristenan. Kita menyambung yang kemarin mengenai ciri-ciri dan penghakiman daripada Kosmos Kekristenan. Jadi itu ada tertulis dalam Wahyu pasal 17-18, di mana di situ dilihat ada perempuan pelacur. Ya, mari kita lihat dulu ciri-ciri berikutnya ya, yang akan kita baca sebentar. Pasal 17 pasal 17 ayat 1 itu dikatakan perempuan ini duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, banyak airnya ini apa? Ini jelas ya bukan air jasmani ya, karena ini bahasanya simbol. Airnya di sini di ayat 15 dijelasin langsung. Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Artinya perempuan ini atau gereja ini itu gereja mayoritas. Dia banyak, dia besar ya. Nanti makanya dibilang Babel besar itu ya. Di sini dikatakan mayoritas lah intinya ya. Ini gereja mayoritas ya. Nah, yang kedua berikut, dia ada di padang gurun. Kita lihat di sini ya. Ayat yang ketiga, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Alkitab mengatakan padang gurun itu tempat di mana seseorang didisiplin. Misalnya kayak Musa atau Israel atau banyak orang yang mengalami disiplin disebut istilahnya padang gurun. Jadi gereja ini, gereja yang sedang dalam suatu disiplin, ketika kedatangan Tuhan dia belum siap untuk menjadi mempelai Kristus ya. Dia perlu dalam disiplin. Tapi harus dilihat dalam roh, karena kalau dilihat dengan mata jasmani, kekristenan seolah-olah sudah beres saja kan, begitu kan? Apalagi ada doktrin sekali selamat tetap selamat, Tuhan Yesus datang, kita akan naik ke surga, nanti nyanyi selama-lamanya di sana dan sebagainya. Oke, berikut ciri berikut disebut pelacur. Kita sudah singgung ini pelacur. Pelacur itu artinya seseorang yang menerima benih ya dari banyak pria, kan begitu kan kalau pelacur itu. Nah, kalau istri ya dia dari suaminya ya. Nah, pelacur ini kenapa disebut pelacur? Dia menerima benih banyak. Dia menerima benih firman juga dari suaminya, Kristus itu. Tapi dia juga menerima benih dari tradisi, benih dari ajaran manusiawi, ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus. Dia menerima benih banyak sekali. Sehingga dia disebut pelacur. Ya. Jadi jangan bayangkan pelacur seperti pelacur jasmani. Begitu yang enggak. Ini gereja yang menerima benih firman, benih tradisi, benih benih ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, benih-benih semua masuk lah istilahnya gitu. Itu sebabnya disebut pelacur. Kemudian ciri berikut dia disebut Babel besar ya, pasal 17 ayat ini ya, ayat 5 ini. Dan dahinya terus nama suatu rahasia misteri Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kerajaan bumi. Babel ini siapa? Mari kita lihat pasal 17 ayat 18. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Jadi perempuan adalah kota besar. Nah, sekarang kota besar itu pasal 18 ayat 4 ayat 2 disebut juga. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Jadi kalau perempuan itu sama dengan kota besar sama dengan Babel, berarti perempuan sama dengan Babel. Jadi perempuan ini, gereja ini disematkan suatu ciri, yaitu Babel. Yaitu kita tahu Babel sejarah itu kota yang dibangun oleh Nimrod, kerajaan manusiawi memberontak kepada Tuhan. Maka gereja yang disebut gereja Babel adalah gereja yang di dalamnya terdiri dari kerajaan-kerajaan manusiawi. Denominasi itu kerajaan-kerajaan manusia, termasuk Katolik. Itu ada Nimrodnya di situ. Kalau Katolik kan Paus. Nah, kalau dalam Protestan gereja-gereja lain, Pentakosta, Nimrodnya itu pasti ada. Sudah masuk dalam satu gedung denominasi, nggak lama engkau akan bertemu dengan Nimrodnya. Orang yang berkuasa di sana, yang berotoritas, yang memiliki bahkan asetnya dan sebagainya. Ini dia perempuan yang gereja yang dicirikan Babel ya. Nah, kemudian ada lagi di sini dagang. Babel ini pasal 18 ayat 11 sampai 13. Kita nggak baca ini ya. Saudara akan baca sendiri aja. Babel ini kerjanya dagang ya. Dari kosmos kekristenan itu pasti dagang ya. Kemudian dia bahkan mabuk oleh darah orang-orang kudus. Ini yang bikin Rasul Yohanes bingung. 17 ayat 5 ini. Perempuan itu ayat 6.
dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Nah kalau saudara lihat tuh baik Katolik, ini kalau Katolik tuh ibu, karena Babel itu ada ibunya, ada anak-anaknya. Jadi ibunya tentu Katolik ya. Tentu anak-anaknya ya baik Protestan itulah dari sampai Pentakosta semuanya, karena itu semuanya kan ada Nimrodnya di situ. Ya itu terjadi apa? Bunuh anak orang-orang kudus ya. Karena orang bingung ya. Di Jerman aja perang Katolik Protestan itu 30 tahun itu berapa korban. Dan orang yang baca sejarah gereja itu tahulah itu. Bahkan saya sebutlah seorang ya pendeta Ezra Soru. Dia bisa memperkirakan Katolik itu bisa membunuh kurang lebih 50 juta sepanjang sejarahnya itu ya. Lebih daripada Hitler itu ya. Nah, oke. Jadi ini si Babel ini gereja Babel ini mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Nah, kemudian ayat 18 pasal 7 satu lagi. Pasal 18 ayat 7 ini saya baca ini ya. Katakan di sini, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Jadi gereja Babel ini memang menikmati kemuliaan dan kemewahan saat ini. Dia dihargai, dihormati, dia bisa menarik uang banyak dan sebagainya. Itu gereja Babel begitu ya, cirinya ya. Dia menikmati kemuliaan dan kemewahan. Bahkan dibilang begini, sebab, saya baca ya selanjutnya. Sebab dia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda. Aku tidak akan pernah berkabung. Ya. Ini gereja Babel juga gereja sombong juga. Karena dia merasa diri kaya, punya otoritas, punya kekuasaan. Baik kuasa politik, ekonomi, dia punya uang dan sebagainya. Ini mirip dengan gereja Laodikia ini. Yang merasa aku kaya, telah memperkayakan diri, aku enggak kekurangan apa-apa. Gitu. Padahal Tuhan bilang aku melarat, miskin, malang, buta, telanjang, begitu ya. Oke lah. Nah sekarang kita melihat penghakimannya, masuk aja dulu langsung penghakimannya. Kita lihat ya, saudara pasal 18, dia dihakimi dan dikatakan di sini tidak akan bangkit lagi. Bahkan ada nyanyiannya, pasal 19-nya, nyanyi itu. Nyanyian, judulnya nyanyian atas jatuhnya Babel itu. Setelah menyanyi, malaikat-malaikat pada bernyanyi, haleluya, keselamatan, pokoknya bernyanyilah, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Jadi dinyanyikanlah, dipujilah penghakiman Tuhan atas Babel ini, gereja Babel ini. Kemudian baru ayat 6-nya dibilang, sekarang atau sampai ayat 7, perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Jadi selama ini pengantinnya belum siap sedia karena si Babel ini, pelacur ini ngaku-ngaku dia mempelai Kristus. Saudara lihat Katolik juga Protestan semuanya ngaku gereja, dia kami mempelai Kristus katanya ya kan gitu. Semuanya ngaku-ngaku. Sebelum datang penghakiman, tapi mesti datang dulu penghakiman. Baru nanti jelas siapa yang mempelai, siapa yang enggak, siapa yang kalau nanti kita lihat di Wahyu pasal 12 itu perawan, seperti perawan yang Maria melahirkan Yesus. Nanti kita bahas itu. Jadi yang pelacur ini, gereja pelacur ini ngaku-ngaku dia mempelai Kristus padahal dia bukan. Ya, nanti setelah dia penghakiman, barulah ada perkawinan anak domba. Ya, sebelum penghakimannya belum ada perkawinan anak domba ya, karena belum jelas siapa sih mempelai Kristus sekarang. Sekarang ini belum jelas Bapak Ibu Saudara. Siapa mempelai Kristus, siapa yang bukan ya. Siapa yang perawan, siapa yang pelacur ini belum jelas ya. Oke lah. Yang kedua, ini yang agak menarik bagi saya ini. Pasal 18 ayat 20 dikat ayat yang ke 23. Ya. Oh, bukan ayat 20 benar. Dikatakan di sini, bersukacitalah atas dia hai surga dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atau disiplin atau penghakiman atas gereja Babel itu karena kamu. Jadi artinya ada dasar alasan Tuhan menghakimi gereja Kosmos Kekristenan itu karena ada orang-orang kudus di dalamnya yang jadi istilahnya korban lah gitu ya. Tersingkirkan, terbuang ya. Kayak Yesus terbuang, tersingkir, bahkan dibunuh oleh kosmos keagamaan di zamannya itu Yudaisme ya. Ini dia dasar penghakimannya ya, selain memang tentu keadilan Tuhan lah ya, tapi dasarnya juga karena orang-orang kudus yang katakanlah teraniaya, tersingkir dan sebagainya. Nah, kesimpulannya apa ini ya? Simpulannya pasal 18 ayat 4 lah, kita baca dulu ya. Saya baca dulu kesimpulannya, pasal 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, ini panggilan dari surga, suara jelas itu dikatakan, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya,
dari gereja Babel itu maksudnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi kosmos itu dosa-dosanya walaupun sekarang tidak kelihatan itu banyak sekali. Bahkan dikatakan di sini setelah rubuh nih dia menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Kosmos itu ya, tempat bersembunyi semua roh najis, tempat bersembunyi segala burung. Jadi sembunyi-sembunyi. Sekarang ini tidak kelihatan bahwa kosmos Kristen itu banyak setannya itu di situ. Ya Rasul Yohanes juga sudah bilang, jangan kau mencintai kosmos ya Kristenan, karena di dalamnya keinginan daging, gangguan keinginan mata, gangguan hidup. Ya, kasih akan Bapa nggak ada di situ. Tapi sekarang bersembunyi semuanya itu nggak kelihatan. Nanti akan dibongkar di hari penghakiman Tuhan. Nah panggilannya kembali. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk jangan ambil bagian dalam kosmos kekristenan. Pasal 4, 18 dan 4. Pergilah kamu hai umatku. Pergilah daripadanya. Jangan deketin. Memang di kosmos itu nawarin uang, jabatan, hormat manusia, semuanya ditawarin. Jangan. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Kalau mau melayani, melayanilah sebagai hamba. Berikan firman, berikan roti, walaupun kita cuma punya 5 roti 2 ikan ya. Berikanlah itu. Kita sudah dapat gratis dari Tuhan. Berikanlah itu dengan gratis. Gak apa-apa kita menjadi orang yang gak terkenal, yang gak populer, yang gak apa-apa itu. Yang penting kita melayani Tuhan, memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Amin.